Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang nafkah halal, manfaat yang bisa kita peroleh dari nafkah yang halal. Di sana ada beberapa riwayat dari para ulama kita rahimahumullah yang terkait dengan pembahasan ini, kiranya penting sekali untuk dibaca. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, pada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha ta'ala amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah membahas tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau menyebutkan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, sehingga Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan hal tersebut kepada para nabi dan para rasul, yaitu dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik. Makanlah makanan yang baik. Konteks ayat ini meskipun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk makanan, mengkonsumsi makanan, namun makna yang diambil dari ayat ini tidak sebatas pada makanan saja, tetapi segala sesuatu yang kita peroleh dan kita miliki haruslah halal, haruslah thayyib, baik. Demikian juga halal. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, al-muradu bihadza anna ar-rusula wa umamahum ma'muruna bil akli min at-tayyibati allati hiya al-halal wa bil amali salih. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan hadis ini yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut mereka, umat-umat setiap nabi dan setiap rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik, yaitu yang halal, wabil amalis salih, demikian juga untuk mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat Allah Jalla wa Ala surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dari rizki yang kami berikan untuk kalian. Kata beliau rahimahullah, wal aklu minal halal sababun litaqabbulid du'a'i wal ibadah kama annal akla minal haram yamna'u qabulad du'a'i wal ibadah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mengkonsumsi makanan yang halal menjadi sebab dikabulkannya doa dan diterimanya ibadah, sebagaimana mengkonsumsi makanan yang haram itu akan menghalangi terkabulnya doa dan menghalangi diterimanya ibadah. Artinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, keterangan dari Ibnu Rajab, demikian juga penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala semakin mengukuhkan keyakinan dan tekad kita untuk benar-benar selektif, benar-benar ketat
di dalam bermuamalah tentang harta. Nah, apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, benar-benar harus diyakinkan kehalalannya. Nah, harus diyakinkan kehalalannya. Nah, namun ada satu fenomena yang perlu kita cermati, satu sikap yang dinilai berlebihan, satu sikap yang dinilai berlebihan. Nah, artinya kita menjalankan agama harus dengan adil, seimbang, tidak terlalu meremehkan dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang saya maksud begini, fenomena yang sudah pernah terjadi bahkan sampai saat ini tetap terus terjadi. Nah, berlebih-lebihan di dalam memastikan kehalalan. Nah, ketika misalnya ada orang memberi hadiah, padahal dia adalah tetangga kita muslim, atau mungkin sahabat kita seorang muslim yang kita kenal keislamannya, orang baik. Nah, ketika dia memberikan makanan hadiah misalnya, mungkin dalam bentuk daging, ayam, kambing dan semisalnya, lalu ditanyakan ini cara penyembelihannya halal apa enggak Pak? Ini fenomena yang tidak baik. Nah, kita menilai dari zahir. Kalau memang dia seorang muslim, kita berprasangka baik. Nah, jangan-jangan dia muslim tapi nggak ngerti cara nyembelih ayam. Tadi nyembelihnya pakai bismillah nggak Pak? Fenomena seperti ini muncul. Nah, fenomena seperti ini juga muncul. Maka para ulama telah memberikan kaidah, kalau memang dia muslim atau daerah tersebut mayoritasnya muslim di Indonesia kaum muslimin, maka kita kembalikan ke hukum asal bahwa mereka kaum muslimin mengerti tata cara penyembelihan yang baik secara syariat Islam. Nah, secara syariat Islam. Demikian juga misalnya hadiah itu bukan dalam bentuk makanan tapi dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang. Tidak perlu kita tanyakan barang ini buatan dari mana. Buatan dari Amerika, oh nggak usah. Dari orang kafir. Ini juga tidak diperkenankan. Maka demonstrasi unjuk rasa anti produk Barat, nah, yang mengatasnamakan sebagai gerakan anti kekufuran, sehingga mereka memboikot produk-produk yang datangnya dari Barat. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Tidak dibenarkan oleh para ulama. Tidak semua barang yang datang dari orang kafir itu diboikot. Tidak semua barang yang datang dari negara-negara kafir itu tidak boleh digunakan. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu berdagang, berjual beli. Mereka mengambil barang dari orang-orang kafir, dari orang Yahudi, tetapi digunakan. Anti produk Barat 1, 2, 3, bahkan dibuat poster. Kalau Anda membeli salah satu dari 100 produk ini, itu sama saja Anda telah memberikan 10 rupiah bagi Israel di dalam membeli dan melengkapi persenjataan militer mereka. Dengan persenjataan tersebut akan menganiaya, memzalimi kaum muslimin di Palestina. Sehingga ketika Anda membeli produk-produk ini, itu sama halnya Anda telah menghinakan kaum muslimin di Palestina. Ini cara berpikir yang terlalu pendek. Cara berpikir yang terlalu pendek. Padahal poster-poster itu, poster-poster yang dibuat, demikian juga selebaran itu didesain menggunakan Microsoft Word, pakai Corel Draw, pakai Adobe Photoshop. Lah itu datangnya dari mana? Komputer yang mereka pakai itu yang buat umat Islam apa? HP yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Gimana pasukan sudah berangkat? Sudah lihat SMS. Lah itu HP itu buatan dari mana? Lucu ya? Anti produk Barat, tapi mereka sendiri dalam mengungkapkan seperti itu juga justru berasal dari Barat. Unjuk rasa dan demonstrasi itu sendiri adalah budaya Barat, budaya orang kafir. Tidak pernah dikenal di dalam sejarah Islam. Meskipun para aktivis Islam yang senang demo, senang unjuk rasa itu berusaha mencari dalil, meskipun ketemu, tetapi ternyata dalil yang mereka pakai tidaklah benar. Seperti riwayat yang sering mereka bawakan, bahwa dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah masuk Islam keluar dalam sebuah barisan bersama para sahabat. Ini kan demonstrasi namanya, show of force, kan begitu. Menunjukkan kekuatan. Dilakukan di zaman Nabi SAW, dipimpin Umar lagi. Tetapi setelah diteliti secara rinci, lebih detail, riwayat ini adalah riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, pemahaman kita bahwa segala sesuatu harus selektif, harus ketat, itu pun tidak boleh berlebihan. Di sebuah
perjalanan, kampung tersebut adalah kampung muslim, daerahnya daerah muslimin, singgah ke rumah makan, tanya, "Pak, ini gorengnya pakai minyak goreng apa pakai minyak babi?" Astagfirullahaladzim. Tidak boleh terucap kalimat-kalimat seperti ini. Kalau memang dari awal sudah ragu, carilah rumah makan yang benar-benar Anda yakini kehalalannya. Tidak perlu menyakiti hati orang lain. Wah, terlalu jero ini Pak pertanyaannya, Pak. Terlalu dalam maksudnya. Bukan, Pak, saya berniat baik untuk meyakinkan bahwa yang saya makan itu betul-betul halal. La haula wala quwata illa billah. Ini berlebihan. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, pada pembahasan yang terakhir, kita telah menyinggung salah satu bentuk usaha yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya, yaitu pertanian terkait dengan pengolahan tanah dan hasil bumi. Yang berikutnya, bentuk usaha yang dihalalkan di dalam Islam adalah perdagangan, jual beli. Nah, jual beli. Di dalam Al-Qur'anil Karim, perdagangan itu disebutkan di dalam banyak ayat. Disebutkan di dalam banyak ayat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa." Apabila mereka melihat sebuah perdagangan atau sesuatu yang melalaikan hati, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah bahwa janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari perbuatan yang sia-sia dan dari perdagangan. Maka jual beli, yaitu perdagangan, termasuk bentuk-bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan berbagai perkembangan zaman, maka bentuk-bentuk jual beli dan perdagangan itu semakin banyak bentuk dan ragamnya. Semakin banyak bentuk, macam dan ragamnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa jual beli disebutkan dalam satu ayat bahkan berdekatan dengan riba? Jawabannya karena jual beli itu sangat memiliki potensi untuk terjadi bentuk-bentuk riba di dalamnya. Nah, bentuk-bentuk riba di dalamnya. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli yang dibangun di atas kejujuran, yang dibangun di atas keadilan. Tidak ada bentuk-bentuk spekulasi yang merugikan, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur yang memberikan madarat dan merugikan orang lain, tidak ada. Semua dibangun di atas pondasi keadilan, semua dibangun di atas pondasi kejujuran. Nah, jual beli, perdagangan yang dibangun di atas kejujuran dan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah di dalam perdagangan tersebut. Nah, di dalam perdagangan tersebut. Oleh karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bentuk-bentuk jual beli. Nah, karena di dalam bentuk-bentuk jual beli tersebut ada madarat, merugikan salah satu pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis, "Naha an bai'il gharar." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang jual beli gharar, jual beli yang mengandung unsur penipuan, untung rugi yang tidak jelas, yang akan merugikan salah satu pihak. Ini dilarang oleh Islam, dilarang oleh Islam. Jual beli sesuatu yang tidak dilihat, jual beli yang tidak bisa dipastikan berhasil ataukah tidaknya panen tersebut. Ini semua saya beli dengan harga sekian, padahal belum tentu panennya akan berhasil. Saya beli semuanya ini, apa yang ada di dalam air ini, ikan-ikan dan yang semisalnya, padahal dia tidak ketahui berapakah isi ikan di dalamnya. Atau saya beli janin, anak yang akan dilahirkan dari kambing milikmu. Jual beli, sudah selesai bayar, padahal dia tidak tahu apakah kambing yang nantinya keluar itu selamat ataukah tidak, cacat ataukah sempurna fisiknya. Islam melarang bentuk-bentuk jual beli yang seperti ini.
Contoh-contoh yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Contoh-contoh para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah contoh-contoh yang konvensional seperti ini. Tetapi apabila kita melihat pada bentuk-bentuk dan ragam jual beli serta perdagangan yang ada saat ini, ternyata akan mengandung unsur kesamaannya, sehingga hukumnya pun diberikan dengan hukum yang sama, yaitu dilarang oleh Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam prinsip perdagangan dan jual beli itu pun dijunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang yang sedang menjual makanan. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut dalam bentuk biji-bijian. Ternyata Nabi Alaihi Wasallam merasakan makanan dalam bentuk biji-bijian tersebut mengandung air atau basah. Nabi Alaihi Wasallam bertanya, "Ma hadza ya sahibal ta'am?" Ada apa dengan makanan yang engkau jual ini? Kata si penjual tersebut, "Asabathus sama'u ya Rasulullah." Wahai Nabi, makanan ini terkena air hujan. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Halla ja'altahu fi a'lahu kay yarahun nas." Mengapa engkau tidak letakkan saja pada bagian atasnya, sehingga orang lain bisa tahu bahwa makanan ini ada unsur airnya basah? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berusaha untuk menipu dan mengelabui, bukan bagian dari kelompok kami. Jual beli yang tidak dibangun di atas kejujuran. Punya mobil, punya motor, kita yang sudah sekian lama menggunakan mobil dan motor tersebut mengerti secara detail di manakah letak kekurangannya. Berkali-kali dimasukkan di bengkel, habis sekian ratus ribu, habis sekian juta. Akhirnya berpikiran, sudahlah, daripada rugi kita jual saja. Dibengkelkan, dipoles, dicat sedemikian rupa, bagus, dijual. Ketika mobil atau motor itu dijual tanpa memberikan keterangan sama sekali bahwa sebenarnya mobil ini sering mogok, bahwa mobil ini dan motor ini sering mengalami kasus pada bagian ini dan itu tidak disebutkan. Seharusnya hal-hal seperti ini disampaikan, disebutkan. Sebagaimana bimbingan dari Nabi Alaihi Wasallam, seharusnya makanan yang terkena air itu letaknya di atas, jangan malah ditutup-tutupi. Apa yang bisa kita bayangkan kalau seandainya kitalah yang membeli barang tersebut? Kita yakini bagus, mobilnya tahun sekian masih baru, harga murah, semuanya oke. Tapi subhanallah baru dipakai 1 minggu sudah mulai macet. Ada apa ini, bawa ke bengkel, perbaiki, masih berprasangka baik. Dipakai lagi setelah keluar dari bengkel, seminggu kemudian ketika ini diklaim, dikritik, ya salahnya bapak, kenapa tidak periksa? Apa perasaan kita saat itu? Maka Nabi Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sesungguhnya ini bisa kita wujudkan dan kita aplikasikan dalam setiap kegiatan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, juga berlaku dalam masalah ini. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia inginkan hal itu pada dirinya sendiri. Kita tidak ingin menjadi pihak pembeli dalam kasus seperti ini. Maka jangan jadikan orang lain menjadi pembeli dalam kasus seperti ini juga. Dan ini sering sekali terjadi di antara kaum muslimin. Sering sekali terjadi di antara kaum muslimin. Tidak menyebutkan kekurangan-kekurangan dan aibnya, padahal kekurangan tersebut sangat prinsip sekali kedudukannya. Tanpa hal itu akan menghilangkan fungsi awal, seperti mobil tadi misalnya. Kerusakannya betul-betul parah, tapi karena dipoles, bahkan dipersilakan untuk mencoba, bagus, ya oke, bayar kontan di muka. Padahal ternyata mobil tersebut mengandung cacat yang sebenarnya tidak bisa ditolerir. Wallahu al-musta'an. Maka kita di dalam berdagang, jual beli harus jujur. Banyak sekali kasus para penjual makanan-makanan kecil di sekolah-sekolah umum, entah itu tempura atau kemudian pempek kecil, kemudian juga sosis digoreng dengan minyak yang subhanallah, minyaknya sudah bekas beberapa hari sebelumnya.
Sausnya pun demikian. Sudah saus, sambal sudah sisa kemarin diolah lagi. Ngirit, untungnya ben gede. Tidak boleh seperti ini ya ikhwan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib, yang baik. Berapa banyak mudaratnya? Kasus terjadi 10 anak keracunan dalam satu waktu. Dalam satu kelas ada barakallahu fikum, dalam satu waktu satu kelas penuh siswanya dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah diselidiki ternyata sang pedagang itu kulaannya dari toko-toko besar yang menjual beesan bekas. Nah, jadi sosis, tempura seperti itu dan yang misalnya yang sudah tidak laku masukkan ke gudang, nah, kedaluarsa. Nah, barang-barang seperti ini yang dibeli harga setengahnya, tapi dia jual dengan harga yang normal, ingin meraup keuntungan. Tidak boleh yang seperti ini, haram. Tetapi sekali lagi, fenomena yang seperti ini sering kita dapatkan dan sering kita lihat. Tidak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, mengelabui, berusaha menyembunyikan, maka dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tadi pada pertemuan yang pertama telah kita singgung bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam bagi kita yang ingin terjun dalam dunia jual beli, bisnis, perdagangan dan seterusnya. Kita harus memiliki fikih yang cukup. Tanpa fikih, usaha tersebut hanya akan menimbulkan perselisihan, percekcokan. Hanya menimbulkan perselisihan dan percekcokan. Kadang-kadang sesuatu itu benar, tetapi karena kurangnya ilmu kita akhirnya menjadi salah. Salah di dalam menyikapi. Salah di dalam menyikapi. Memang diperbolehkan dalam syariat, boleh. Tetapi karena penerapannya yang tidak tepat justru akan menimbulkan masalah. Misalkan saja ada seseorang di pinggir jalan buka warung buah misalnya. Misal saja warung buah. Laris. Yang lain melihat, wah di sana orang jualan buah laris. Akhirnya ikut-ikutan jualan buah di dekatnya, bahkan di depannya. Secara garis besar boleh seperti ini, hukumnya secara syariat boleh. Tetapi penerapan yang tidak baik, apakah kemudian kita tetap ngotot ini halal, ini baik, sementara kita bisa memastikan mudaratnya jauh lebih besar? Hubungan, ukhuwah, persaudaraan dan persahabatan itu akan rusak. Nah, padahal kita telah diajarkan dan dibimbing para ulama bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindar dari bahaya itu lebih baik daripada kita mengejar manfaat. Nah, itu kalau jualan buah, jualan herbal lain lagi. Salafi kan ahli herbal semua. Baik pemakai, penjual, pengedar, produsen. Nah, produsen dan penjualnya bahkan kadang-kadang nggak pakai herbal itu. Kadang-kadang. Gitu. Malah pokoknya senangnya jual, pakai tidak. Jual. Alhamdulillah bagus. Tidak terlarang. Monggo silahkan. Tetapi adab-adab seperti ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita ngotot. Ini kan boleh, halal. Harga siapa yang menentukan? Kita mau murahin ya terserah saya. Saya tidak mau ambil untung, yang penting saya dapat poinnya. Kan ada beberapa produk herbal seperti itu. Nah, barang siapa bisa menjual sekian banyak dapat poin sekian. Keuntungannya pun ada. Demi saingan, ketatnya persaingan, akhirnya keuntungan itu tidak diambil. Dapat dari pabrik produsen 5.000, tetap dia jual 5.000. Karena yang dia kejar adalah poinnya. Nah, benar seperti ini juga diperbolehkan dalam syariat. Tetapi ingat, persahabatan, persaudaraan sama kaum muslimin. Nah, apalagi dalam satu tempat, dalam satu wilayah, maka yang seperti ini perlu diperhatikan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang adab-adab yang seperti ini sangat penting sekali. Nah, untuk diperhatikan, dipelajari, kemudian kita terapkan. Nah, kemudian kita terapkan. Ini lebih banyak pertanyaannya ini. Wallahu a'lam bishawab.